Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai, ya, hari Senin dan Kamis, kenapa Rasulullah suka berpuasa? Karena pada hari itu amal-amal kita ditunjukkan kepada Allah. Begitu pula pada bulan Sya'ban ini. Makanya pada bulan Sya'ban ini orang yang mengerti arti keutamaannya, maka dia akan banyak melakukan amal saleh. Ya, terutama apa itu? Puasa dan baca Al-Qur'an. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang sudah mulai apa? Tutup toko untuk fokus banyak baca Quran. Ya, termasuk menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan, karena Ramadan itu adalah pertandingan amal soleh yang harus membutuhkan tenaga, perhatian, ya, napas yang panjang. Ya, makanya perhatian kita kepada Ramadan itu sudah harus dimulai dengan bulan Sya'ban. Karena itu barakallahu Allah SWT mengutus para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk apa? Laqad wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang kebenaran, ya, dan tumbanglah kebatilan itu. Sesungguhnya kebatilan itu pasti apa? Sirna. Misi kita bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, ya, tetapi bagaimana kita tampilkan kebenaran Islam di depan umat manusia ini. Bagaimana kita cahayai umat manusia ini sebagai rahmatan lil alamin, dan sekaligus bagaimana kita singkirkan itu kedaliman-kedaliman, kegelapan-kegelapan, kejahatan-kejahatan, ya, dan kebenaran dipimpin oleh para nabi, kejahatan, keburukan dipimpin oleh siapa? Setan, iblis itu dengan konco-konconya. Ya, makanya itulah misi besar kita. Dan jangan sampai kita ngasih jalan buat iblis, buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Ya. Lagi dengerin ceramah terus ngantuk, lawan tuh iblisnya itu, jangan ngantuk. Nah, jangan kasih jalan itu buat iblis itu, menggoda kita, mengganggu kita, mempermainkan kita. Sampai kata iblis itu, saya akan mempermainkan manusia seperti anak kecil mempermainkan apa? Bola itu. Mau kita dipermainkan seperti itu? Janganlah. Dia permainkan dengan banyak cara. Ya, kita ini dibikin seperti permainan bola, ditendang sono, ditendang sini. Orang mukmin nggak boleh begitu. Ya, orang mukmin itu tahu untuk apa dia hidup. Tuh, tegakkan kebenaran, runtuhkan kebatilan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk mendakwai penduduk Makkah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, kamu akan mendatangi masyarakat dari ahli kitab, non muslim, ya, spesifik Nasara. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi an yuwahhidallah atau syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Pertama kali kamu serukan kepada mereka supaya mereka hanya menyembah kepada Allah. Itu misi besarnya, mengembalikan manusia kepada Allah, ya, supaya mereka mau bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku sebagai utusan Allah. Rubi bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini,
datang ke Parsi menghadap komandan Parsi, Rustum namanya. Komandan Parsi ini bingung dengan munculnya kekuatan baru dari umat Islam ini, yang selama ini bangsa Arab, bangsa cekremi, ya, diinjek-injek oleh Parsi maupun Romawi karena menyembah berhala. Tapi dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dirubah semuanya. Ya, karena Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan dakwah itu, Nabi sudah terbentang di hadapannya itu peta keadaan masyarakat itu. Ya, ada 128 perilaku jahiliyah di masyarakat. Nah, itu ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Syahidan, dai, ulama ngikuti Nabi harus menjadi saksi, memperhatikan itu mana yang jahiliyah, mana yang benar itu, mana yang kuat harus ditarik supaya mendukung kebenaran Islam, mana lemah harus dibela itu. Subhanallah. Konsepnya apa? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan sukses. Bila kalian mengatakan la ilaha illallah, maka singgasana Parsi dan Romawi ada di kaki-kaki kalian. Padahal Nabi masih memulai dakwahnya, belum punya banyak pengikut, belum punya kekuatan, tapi yakin bahwa ini kebenaran dan akan menggeser semua kebatilan itu. Dan kita pun seperti itu, harus punya keyakinan seperti itu. Jangan umat Islam lemah, umat Islam dizalimi, umat Islam dikriminalisasi. Gak ada kekuatan sama sekali mentalnya itu. Ya. Kita harus bangun mental kita, mental pemenang. Karena Allah memberikan Islam kita ini dahsyat. Inilah yang akan menggoncang dunia itu. Bukan dengan jumlah kita, bukan dengan fisik kita, bukan dengan kepintaran kita. Kalah sama mereka kita. Kalau hitung-hitungan harta, nggak cukup harta kita dibanding harta mereka. Kalau hitungan jumlah, nggak akan memungkinkan kita menyamai mereka. Mereka punya semuanya, tapi mereka tidak punya ini. Tidak punya Islam, tidak punya Quran. Justru di sini kekuatan kita itu. Makanya Nabi tahu itu. Maka ditanamkanlah itu tauhid. Coba kita lihat apa jawaban Rabi' bin Amir ketika ditanya oleh Rustum. Apa sih yang kalian serukan itu? Sehingga terjadi perubahan di tengah bangsa Arab itu. Apa sih yang kalian serukan? Kata Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, "Ibta'athna Allahu linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah. Nggak ada dempe-dempe gitu, nggak ada itu dalam Islam. Kita itu boleh wudhu, boleh rokok, sujud hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Kita hormat sama manusia, tapi tidak berarti rokok, sujud hanya untuk Allah SWT. Ya, dan itu kemuliaan jiwa dibangun di dalam diri orang mukmin. Kami ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah. Ini yang namanya totalitisme, ya, kemudian politik Machiavelli, ya, kemudian pola-pola yang ingin memperbudak manusia. Itu harus kita lawan itu. Makanya kita ciptakan oleh Allah lahir ini merdeka.
lahir merdeka. Ini kita sampaikan kepada Ustaz Khalid baru punya anak ini. Ya, semoga Allah berikan anaknya anak yang saleh. Ya, bakti sama kedua orang tuanya, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Barakallahu sekalian, kita dilahirkan merdeka. Ya, makanya nangis. Kalau nggak nangis mati itu. Ya. Dan nangis itu kata Rasulullah dia sedang diganggu sama setan. Inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum syayatinu fajtaladhum. Aku ciptakan manusia ini suci, bersih, jauh dari kemusyrikan, di atas tauhid. Tapi datanglah setan-setan itu ingin apa? Untuk mengambil ini. Ya, makanya Rabi bin Amir menyatakan kami diutus untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada penyembahan kepada Allah. Kemudian beliau katakan ibta'atsallahu linukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Kami ditugasi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang menerang. Ya, dari jahiliyah kepada Islam. Tadinya mabuk-mabuk supaya sadar, jangan mabuk. Ya, tadinya begadang-begadang nggak ada gunanya, waktunya habis untuk sia-sia itu. Maka kemudian apa? Bagaimana memanfaatkan waktu dengan qiyamul lail? Ya, dengan sesuatu yang bermanfaat. Bang Roma, abang mengajukan diri untuk jadi calon presiden Indonesia. Apa konsep Bang Roma? Kata Ustaz Bahtiar Nasir. Nanya sama Roma Irama. Saya ada di situ. Oh, semua saya sudah tulis dalam nyanyian saya. Gimana Indonesia mau dibuat nyanyian? Maksudnya Bang Roma kalau malam jangan begadang, pagi lari pagi gitu. Jadi nggak punya konsep. Ya, lihat nih konsepnya sahabat nih. Keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, dari kezaliman kepada apa? Dari kegelapan dan jahiliyah kepada Islam. Linukhrijan nasa min dzulmil adyan ila adil Islam. Kami mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama. Bu, jangan ngobrol sendiri, Bu. Bu, lah ngaji apa ngobrol sendiri? Nanti ngobrolnya sambil makan sarapan. Jadi sekalian, kami mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Jadi Islam itu mengajarkan keadilan. Jangan lupa itu. Keadilan terhadap diri sendiri, keadilan kepada manusia, dan keadilan kepada Allah Sang Pencipta. Makanya tidak ada agama yang menyuarakan keadilan seperti Islam. Luar biasa. Makanya jangan terima kita kedaliman-kedaliman itu. Kita tolak itu, kedaliman-kedaliman. Harus kita tegakkan keadilan. Ya, jangan kau zalim sama istrimu, kamu zalim kepada anakmu, kamu zalim kepada apa? Tetanggamu, temanmu. Apalagi zalim kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya tegakkan keadilan. Dan yang keempat, kata Rabi bin Amir, jazakallahu khair. Ibta'atsanallahu linukhrijan nasa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Ya, kami bertugas untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Ini banyak orang dibelenggu sekarang dengan hartanya, dengan kekuasaannya, ya, dengan istrinya, dengan apalah itu, belenggu-belenggu duniawi. Lepaskan itu semuanya. Untuk apa? Untuk Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu infakkan apa yang kamu cintai itu di jalan Allah.
Jangan duitnya simpan aja, hartanya simpan aja. Rugi nanti. Toh mati juga nggak dibawa, ya kan? Nah, betul beruntungnya itu yang ngasih makan bagi hari ini. Ya, mudah-mudahan berikutnya sudah ada yang apa? Yang daftar. Nanti berikutnya saya. Insya Allah itu. Ya. Karena barakallahu sekalian, jadi misi besar kita adalah tegakkan kebenaran, runtuhkan kejahatan apa? Kebatilan itu. Itu misi besar kita. Untuk itu coba perhatikan bagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad dan umatnya dalam tahapan-tahapannya. Menarik hal itu disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Al-Ajurri menukil pernyataan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'ut tabi'in, yang kemudian menyimpulkan bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik umatnya. Pertama diajarkan tauhid. Diajarkan tauhid itu berjalan selama 11 tahun. Turunlah surat-surat di Mekah itu, terutama surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu satu surat dihantar oleh 70.000 malaikat kepada Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat, ditanamkan kepada umatnya. Makanya kalau belajar akidah, belajarlah surat Al-An'am. Gitu. Kalau sampai kita akidah kita sudah mencapai seperti dalam surat Al-An'am ayat 162, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Kalau itu yang terjadi, sudah benar akidah. Ya. Jangan mati untuk istri, sayang, I love you forever. Apaan tuh? Boleh kamu sayang sama istrimu, tapi jangan kamu mati dan hidupmu untuk istrimu. Ya, jangan kamu mati dan hidup untuk anakmu. Mati dan hidup kita untuk Allah. Jadi jelas arah hidupnya itu. Kemarin ada bapak-bapak ke rumah saya. Bapak ini luar biasa kekayaannya, punya 2 gunung Pak Giono. Ya. Luar biasa. 240 hektar. Dan alhamdulillah rupanya dia udah ngaji dia. Udah ngaji. Dan dia kepingin bikin perumahan-perumahan yang islami gitu. Tapi yang menarik, dia cerita tentang kawannya. Ada kawan saya, Pak Ustadz, datang ke rumah, dia bangga tentang apa yang dicapai dari prestasinya. Dia bisa bikin buku, dia sebagai trainer, melatih banyak orang. Ya. Obsesinya adalah bagaimana menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Ya. Dan kemudian dia jalankan, semua anaknya disekolahkan di luar negeri. Ya. Dan itu berjalan sekian lama. Suatu hari dia datang ke rumah bapak ini lagi, dan ternyata bapak ini sambil nangis terisak-isak menceritakan keadaan. Kenapa bapak kok nangis? Ya, saya mau mengoreksi apa yang saya lakukan selama ini. Selama ini saya banggakan capaian-capaian saya. Anak saya sekolah luar negeri. Ternyata tidak ada satupun anakku itu yang benar agamanya. Ya, sampai ibunya mati pun mereka nggak ada yang datang. Bapak ini menyesal atas semua langkahnya. Ya, dijual semua asetnya. Dan hanya dia masuk pesantren. Dan di tengah masyarakat ini bunganya orang seperti ini, Pak. Orang yang salah jalan terus masih sadar, alhamdulillah, masih sadar. Kalau nggak sadar terus enggak apa, pelkoplo mati,
mati neraka itu kan. Alhamdulillah masih sadar dia, memperbaiki keadaannya. Dan jangan sampai kita salah jalan seperti itu. Karena itu sekalian, banyaknya harta bukan ukuran, tingginya jabatan apalagi bukan ukuran. Ya. Tapi bagaimana kemudian tauhid kita benar ini dulu. Untuk apa kita hidup ini? Untuk apa kita datang pengajian ini? Kalau antum datang pengajian demi Pak Giono, nggak ada artinya pahalanya. Nggak ada pahalanya itu. Karena Allah. Atau datang ke sini karena ada sarapan, nggak ada pahalanya itu. Nah, itu bagian daripada karunia Allah. Ya, maka hidup ini harus punya niatnya karena Allah. Saya sampai jam 10 malam semalam itu masih di Lebak, Banten, memberikan pengarahan di pesantren besar namanya Darul Azhar. Jam 10 malam masih di sana, Pak. Dari Banten ke sini ini 4 jam. Nyampe rumah saya jam 2 malam, teler saya. Tapi lihat antum semangat lagi saya. Masya Allah. Tapi lihat yang ngantuk-ngantuk itu terus rasanya kepin gaplok aja itu. Para kebikum saya sekalian, Nabi memulai dengan apa? Dengan tauhid. 11 tahun turunlah surat-surat Al-Quran Makkiyah itu untuk menanamkan tauhid. Baru tahun ke-11, 2 tahun sebelum hijrah, terjadilah Isra Mi'raj. 27 Rajab, dari mulai maghrib sampai subuh. Nabi diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Ya, untuk mendapatkan perintah sholat. Tidak ada nabi yang dapat kemuliaan seperti itu, dipanggil ke sana. Ya, kalau antum lihat mukjizat nabi yang lain itu, nggak ada apa-apanya dibanding mukjizat Nabi Muhammad SAW. Orang bangga lihat tuh Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau menghidupkan orang mati kan dia manusia juga, tapi Nabi bisa membuat pohon menangis. Wah, itu lebih hebat itu. Pernah nggak antum lihat pohon nangis? Ya, nggak pernah. Itu mujizat yang Nabi berikan. Orang bangga karena Nabi Musa telah membelah lautan, ya kan? Dan Nabi belah bulan. Kalau belah lautan di depan itu, ini bulan di atas sana. Hebat Nabi. Makanya mujizat Nabi nggak ada tandingannya. Apalagi ini, ya, yang lain udah nggak ada tiarap, ini masih ada. Luar biasa mujizat Nabi. Maka Nabi kita itu hebat. Lah umatnya begini, ngantuan begini, mana itu? Umatnya harus hebat juga. Ya, kita akan hebat kalau kita ikuti pola Nabi. Tuh lihat, tanamkan tauhid. Setelah itu baru tanamkan sholat. Ya, jangan sholat dulu terus tauhidnya nggak dikuatin. Ini banyak orang-orang masuk Islam mu'alaf yang diajarin ini cara sholat gini, tapi tauhidnya nggak dikuatin. Makanya membeli banyak kan? Itu. Polanya salah. Nah, maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, demi Allah, kalau mereka orang-orang Islam yang diperintahkan sholat itu tidak menjalankan sholat, maka tidak sah lagi ikrar mereka pertama kali. Dari ikrar tauhid kepada sholat itu harus committed, harus lanjut. Ya. Baru 2 tahun berikutnya perintah hijrah. Tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan hartamu, tinggalkan keluargamu untuk Islam. Kita baru suruh 2,5%, berat. Ya, mengeluarkan 2,5% zakat, berat. Di Indonesia ini potensinya 272 triliun. Yang bisa dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat itu cuma 10 triliun.
Ya, nggak sampai 5% tuh, Pak. Begitu kesadaran umat ini rendah sekali. Kalau ada urusan duit pelit. Dan nggak mungkin peradaban dibangun sama orang-orang pelit seperti itu. Barakallahu fikum sekalian. Kemudian mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bahkan ada yang tadinya kaya jadi miskin. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi, dia datang ke Mekah, dia di Mekah kaya raya, ditahan oleh penduduk. Kalau kamu meninggalkan Mekah, tinggalkan semua kekayaan, kamu bawa dirimu saja. Oh ya silakan. Ditinggalkan sama dia ke Mekah, banyak bawa badan yang dengan baju dengan badannya itu. Ketika datang oleh Rasulullah disambut Rabi al-Bai' ya Aba Yahya. Rabi al-Bai'. Beruntung kamu perdaganganmu wahai Abu Yahya. Kita ini berdagang sama Allah, Pak. Kita dagang sama manusia, ada untung 100.000, 1 juta. Senang banget. Sampai duitnya dicium-ciumin tuh. Ya? Bahlulnya manusia itu. Ya. Padahal kita berdagang sama Allah. Lihat tuh para sahabat. Bahkan Abu Salamah ditahan, istri dan anaknya tidak boleh ikut hijrah ke Madinah oleh keluarganya. Dengan terpaksa dilepaskan istri anaknya itu. Dia berangkat sendirian ke Madinah. Ya. Dan kata Ummu Salamah, aku menunggu kedatangan suamiku Abu Salamah setiap hari dari pagi sampai sore, naik gunung saya nungguin kedatangannya. Coba itu setianya perempuan dulu. Ini perempuan sekarang di sini pengajian, di sana ngobrol, nggak setia banget ya. Sekalian luar biasa itu. Apa? Pagi berangkat naik gunung nunggu kedatangan suaminya, pulang pagi sore nggak ketemu sampai setahun, kata Ummu Salamah. Ya, luar biasa setianya itu. Sekarang mana setia, tinggalin kunci tidur aja nih bahkan. Setahun loh. Dan Abu Salamah datang menjemput istri dan anaknya setelah setahun. Tapi ada orang-orang Islam yang nggak mau hijrah, berat karena perdagangannya, karena keluarganya, karena apa? Kerinduan kepada kamu halamannya, dia nggak bisa meninggalkan. Turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Bukan main itu. Orang-orang yang diwafatkan karena tidak mau berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, pada saat ditanya oleh malaikat sebelum diwafatkan, kenapa kamu kok mendalimi dirimu sendiri begini? Oh, kami orang lemah, kami begini. Alasan, ya, alasan. Dan atas dasar itu mereka ditetapkan oleh Allah di neraka jahanam. Kenapa? Menolak satu perintah Allah. Jangan main-main dengan perintah Allah. Man angkara syai'an ma'luman minad dini bid-darurah fahuwa kafir. Itu seluruh ulama sepakat. Siapa yang menolak satu ketetapan Allah yang sudah jelas hukumnya, maka dia kafir, keluar dari Islam dia. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Jangan main-main dengan hukum Allah. Ini ayatnya nih. Karena menolak satu perintah hijrah, karena keberatan. Islam ini bukan menutup kemauanmu, tapi kemauanmu cocokkan dengan Islam. Itu baru benar. Gitu. Maunya kita tidur sekarang, ya kan? Enaknya tidur. Tapi buat apa kalau buat cuma tidur aja hidup ini kan? Ini udah malam tidur, siang tidur, pengajian tidur melulu, gimana?
Ikhwan wa tabikum, lihat ini. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, demi Allah ketika mereka diperintahkan hijrah, ternyata mereka tidak melaksanakan hijrah, maka tidak sah lagi salat dan ikrar mereka. Berangkatlah mereka hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua kekayaannya, keluarganya, kampung halamannya. Ketika sudah di Madinah, ya, Nabi SAW disambut, dan tanggal 10 Muharram itu kan hijrahnya 1 Muharram ya. Sebelum Muharram Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi itu puasa. Nabi tanya, puasa apa kalian? Puasa sebelum Muharram karena hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi, kami orang Islam lebih berhak dari kalian kaum Yahudi kepada Nabi Musa. Ayo umat Islam puasa semuanya. Suruh puasa. Itulah puasa pertama Pak, sebelum Muharram itu. Lah kok sekarang Syiah sebelum Muharram? Itu Syiah. Mana ada ajarannya begitu? Nabi ngajarkan begitu. Sebelum Muharram malah mukul-mukul badan berdarah-darah itu. Ngarang itu Syiah itu. Nabi nyuruh puasa Pak. Baru tahun kedua Hijriyah datanglah perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu umat Islam sedang dalam keadaan perang Pak. Makanya kalau Ramadan itu jangan ngantuan, jangan males, jangan justru tidak produktif. Ya, justru Ramadan itu adalah saat produktivitas kita tingkatkan. Makanya kita siapkan mulai sekarang, mulai Sya'ban ini. Ya. Ada ibu-ibu kemarin di Palembang itu sekarang setiap hari dia menghatamkan Quran 10 juz, ibu-ibu ini. Ya, Bu, berapa juz? Bu, bukan juz ya, juz. Bu, berapa juz? Hah? Ini ibu-ibu dari Palembang 10 juz sehari. Tapi kalau masuk Ramadan dia bilang 15 juz. Hebat. Kalau Imam Syafi'i masuk Ramadan beliau khatamkan sehari 2 kali khataman Quran. Sehari khatam 2 kali. Hebat. Jangan sampai habis sebulan gak khatam Quran juga, kelewatan banget tuh. Ya, tuh anak-anak tuh, jangan lupa itu. Kalau Ramadan banyak apa? Baca Quran. Ya. Mau khatam berapa kali? Kamu khatam berapa kali? Ya. Nah, kalau bisa khatam 3 hari sekali, kalau memang lepas ya seminggu sekali gitu Ramadan. Ya. Jangan gedein makan aja. Gedein apa? Baca Qur'annya, ya kan? Nah, barakallahu saya sekalian, makanya turunnya perintah Ramadan bersamaan dengan perang Badar. Bayangkan dalam keadaan perang mereka puasa, luar biasa itu. Ya, dan itu semua persiapan oleh Allah diberikan kepada orang beriman. Supaya apa? Mentalnya bagus. Kemudian fisiknya pun bagus. Makanya antum masuk Ramadan mungkin masih banyak penyakitnya. Ya, selesai Ramadan kabur semua penyakitnya. Ya. Tadi apa pertama lemas sekali. Ya, akhir Ramadan udah pulih lagi itu, sehat lagi semua. Turun mesin, mobil nggak turun mesin jebol itu kan, dipakai terus kan, luar biasa itu. Ya, jadi memang begitulah cara Allah mendidik umat ini. Ya, mendidik umat Islam, dididik betul luar biasa. Ya, puasa, terus jihad
Jihad itu juga membersihkan diri juga. Makanya orang kalau masuk ke dunia jihad, yang di benaknya apa? Yang di benaknya apa? Mati syahid. Itu orang-orang mujahidin kalau masuk jihad itu udah benaknya mati syahid. Ya, seperti yang dialami oleh Handalah. Tahu Handalah? Handalah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku di pengajianmu iman meningkat, surga rasanya aku ingin raih. Tapi kalau aku udah pulang, apalagi udah masuk pasar, rasa itu sudah nggak ada lagi. Ya, sibuk dengan dunia, rasa ingin meraih surga, semangat untuk beribadah itu sudah berkurang lagi. Itu keluhan Handalah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan motivasi kepada Handalah. Lau kunta ala halik la safhatkal malaikah. Kalau kamu menjaga keimananmu seperti itu, seperti kamu bersama aku di luar sana, maka kamu akan dijabat tangani oleh malaikat. Maka sekalian, Handalah ini mencoba untuk menjaga dirinya sesuai dengan nasihat Nabi itu. Satu kali terjadi peristiwa peperangan, Handalah termasuk yang terbunuh. Nabi mengatakan, aku lihat Handalah ini beda kematiannya ini. Ya, aku lihat dia sedang dimandikan oleh malaikatnya. Coba pergilah ke keluarganya Handalah. Nabi ingin mengajarkan para sahabat. Coba kalian pergi ke rumah Handalah. Tanyakan ada apa dengan Handalah. Kok aku melihat sekarang dia sedang dimandikan oleh malaikat. Pergilah sahabat-sahabat itu ke keluarga Handalah, menyampaikan takziah. Handalah terbunuh dalam peperangan, tetapi ingin tahu apa yang terjadi dengan Handalah sebelum dia berangkat perang. Kata istrinya, Handalah itu pengantin baru. Jadi semalam itu pengantin baru belum sempat mandi jenabat. Terdengar suara jihad, jihad, ikut dia. Belum sempat apa? Mandi jenabat. Dan ikut terbunuh di situ. Makanya menyaksikan dia dimandikan oleh malaikat. Makanya mujahidi di medan-medan jihad itu mereka itu harapannya seperti Handalah. Luar biasa. Ya. Makanya keimanan ini melahirkan keajaiban-keajaiban. Enggak masuk di akal. Kekuatan seperti Rusia sebagai kekuatan dunia bisa takluk dengan mujahidin di Afghanistan itu enggak masuk akal. Ketika ditanya itu komandos Rusia yang ketangkap, apa yang kamu takuti dari mujahidin? Komandos itu kayak di kita Kopassus. Kopassus itu nilainya 10 kali tentara biasa. Kemampuannya itu. Ya, memang pasukan khusus dia. Komandos ini salah satunya ketangkap. Ditanya, apa yang kamu takut dari mujahidin? Kata si komandos ini, kalau sudah mulai gelap. Kalau sudah mulai gelap, kami ketakutan. Tahu-tahu muncul mujahidin. Oh! Jenggotnya sama pegang belati. Terus disembelih. Itu orang-orang Rusia itu. Tuh gaya itu, gerilyawannya itu. Tahu-tahu, lah antum muncul nggak ada jenggotnya, ya udah, nggak kita takutin, nah. Ya, luar biasa itu. Itu pengakuan si komandos itu. Jadi mujahidin modalnya jenggot sama apa? Belati. Bisa tumbang begitu terus, ya luar biasa. Itu karena keimanan. Kalau orang beriman itu apa yang dimiliki? Dua. Dia bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Mereka nggak punya kesabaran, Pak. Sebagaimana mereka tidak punya kesyukuran. Syukurnya mereka dengan maksiat, sabarnya dengan ngeluh. Mana ada tentara-tentara Amerika, Rusia bisa bertahan 6 bulan? Mana ada? 3 bulan, 4 bulan digilir-gilir. Kalau nggak stres, depresi mereka. Tapi mujahidin bertahun-tahun netep aja di situ.
Kamu tak tungguin kepalamu, tak copot kepalamu. Nah, itu kalau nggak kesabaran, makanya dilatih dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ini melatih kesabaran, Pak. Memang nahan ngantuknya. Itu melatih kesabaran. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu nanti kamu bakal sakit, dan sakit butuh apa? Butuh sabar. Jangan sekarang aku kena COVID mati kamu. Jangan takut lah, sabar, berobat, berusaha untuk bangkit. Itu. Aliman sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna fadlillah. Supaya sabar dalam mencari nafkah. Buat apa? Bukan cuma memperkaya diri, tapi bagaimana mendukung perjuangan Islam. Makanya yang punya kemampuan berbisnis nanti. Untuk apa? Untuk mendukung Islam. Luar biasa. Kata Imam Syafi'i, Imam Laits itu lebih alim dari Imam Malik. Imam Laits bin Sa'ad itu lebih alim dari Imam Malik. Tapi Imam Laits tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya. Imam Malik dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ternyata sekalian, siapa yang membiayai hidupnya Imam Malik itu? Imam Laits. Imam Laits ini pedagang madu. Makanya saya lagi mau belajar pedagang madu. Ikuti Imam Laits. Ya. Dan hasil dagangannya itu setiap tahun diberikan kepada Imam Malik sekitar 500 dinar untuk biaya hidupnya. Jadi Imam Malik, kamu nggak usah mikirin dapur, nggak usah mikirin kebutuhan keluarga. Ini 500 dinar. 500 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu sama dengan kira-kira sekarang 4 juta. Jadi berapa itu? 500 kali itu untuk 1 tahun. Luar biasa. Ya? Nunggu Imam Laits nggak datang-datang Imam Laitsnya, Pak. Sekarang mana itu pengusaha-pengusaha yang seperti itu? Seperti Imam Laits. Perhatikan ulama-ulama supaya mereka janganlah kita pecah dengan bisnisnya, dengan apa. Fokus ngajar seperti Imam Malik. Imam Laits itu. Dan yang hebat lagi Imam Laits itu, kalau ada madu-madu yang bagus dikumpulkan, dikirim ke Imam Malik supaya sehat badannya, supaya jangan sakit-sakitan, supaya jangan ngantuan. Nah itu kan, minum madu yang asli. Ya? Karena madu ini banyak palsu, Pak. Ya, memang sulit mengetahui mana madu asli, mana palsu, itu sulit. Tapi paling gampang bawa pulang, kalau istrinya melempar-lempar piring pasti asli itu. Itu paling gampang. Jadi saudara sekalian, itu apa yang terjadi. Makanya Imam Syafi'i setelah beliau belajar Imam Malik, kemudian belajar sama ulama muridnya siapa? Abu Hanifah, kemudian pergi ke mana? Ke Mesir. Banyak berubah pandangan-pandangan Imam Syafi'i setelah membaca bukunya Imam Laits. Qaul Jadid itu setelah banyak membaca bukunya Imam Laits. Luar biasa. Nah, kembali apa tadi, dengan pola yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya, bahwa ini semua pembelajaran supaya mentalnya bagus, supaya fisiknya bagus, ya, siap dengan semua keadaan, ya, sampai terakhir kata Imam Sufyan bin Uyainah, ketika kita disuruh umroh atau haji, suruh cukur rambut. Ngapain cukur rambut? Kenapa nggak cukur jenggot atau cukur kumis? Kenapa cukur rambut? Nah, karena ini mahkota manusia nih. Kita persembahkan untuk Allah. Siap untuk digundul. Luar biasa ya. Tapi ibu jangan gundul, kabur itu suaminya. Ya. Sekalian,
Kata Imam Sufyan, demi Allah, kalau mereka diperintahkan untuk cukur rambut, mereka nggak cukur, maka tidak sah lagi jihad mereka, tidak sah lagi puasa mereka, tidak sah lagi itu hijrah mereka, tidak sah lagi puasa mereka, tidak sah lagi itu ikrar mereka. Itu rangkaian ternyata semua itu. Maka jangan putus dengan rangkaian itu. Itulah yang disebut dengan sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Surat Al-Baqarah 138. Itulah corak yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan penampilannya, dengan ibadahnya, dengan kehidupan. Ini corak yang Allah tanamkan kepada kita. Supaya warnanya jangan berubah. Ini warna yang Allah tetapkan. Begitulah orang Muslim itu. Sehingga siap dalam menghadapi semua keadaan. Makanya dalam Qiyamul Lail itu ada kesabaran. Di situ ada kesadaran, dari kesabaran menuju kesadaran untuk mau mencari harta buat perjuangan Islam. Yang ketiga, siap untuk mengorbankan jiwa. Nah, itu makna Qiyamul Lail semua. Nah, itu yang kita harus hadirkan. Mudah-mudahan setiap malam Jumat itu terus kita kuatkan itu. 3 itu. Ya, supaya sabar, supaya sadar untuk berinfak, dan supaya sadar untuk berkorban. 3 itu. Kalau dimiliki oleh kader-kader Muslim ini bakal hebat ya. Ya, barakallahu karena waktu syuruk sudah masuk, semakin saya ngomong panjang, semakin antum tertahan sarapan. Ya, udah cukup sampai di sini aja. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salat 2 rakaat syuruk, kemudian kita lanjut dengan sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.